Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Rahayu dari Prodi D3 Teknologi Informasi dengan kelas 3A dengan NIM 2433072020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 1 yaitu praktek sistem cerdas. Di video kali ini saya mau mengerjakan hasil dari kuis 1 praktek sistem cerdas. Jadi pada kuis ini saya diminta untuk mengerjakan soal tentang penerapan algoritma pencarian jalur pada peta kota Sumatera Utara menggunakan 3 algoritma yaitu BVS, DVS, dan DLS. Oke, sekarang saya mulai dari soal nomor 1. Di sini kita diminta membuat struktur pohon BVS dengan kota awal yaitu Siantar. Berdasarkan peta di soal, untuk di sini saya akan membuka petanya terlebih dahulu. Nah, untuk gambar pohonnya seperti ini, saya akan menjelaskan. Di sini kita dimulai membuat struktur pohon BVS dan kota awal yaitu Siantar. Berdasarkan peta dari soal, kota Siantar itu terhubung langsung ke 4 kota yaitu Balige, Parapat, Tebing, dan Perdagangan. Nah, dari Balige sendiri itu menyambung lagi ke Tebing, dari Tebing menyambung ke Medan dan Binjai. Sedangkan dari Perdagangan ada cabang ke Asan dan Sipirok. Dari Sipirok bisa lanjut ke Tanjung, dan dari Tanjung ke Kisaran. Parapat juga punya cabang ke Raya. Seperti itu. Dari sini bisa melihat urutan kota yang dikunjungi BVS nanti bakal melebar dari mana saja. Untuk seperti Siantar, ke semua kota dari level pertama dulu, baru lanjut ke level berikutnya. Untuk soal nomor 2 sendiri, yaitu jelaskan langkah-langkah penelusuran kota yang dilalui per levelnya oleh algoritma BVS. Dari sini saya jelaskan ya langkah penelusuran kota yang dilewati oleh algoritma BVS per level, yaitu jadi kalau kita mulai dari Siantar, urutan penelusurannya tuh seperti ini. Level 0 itu Siantar, level 1 tuh Balige, terus Parapat, langsung ke Tebing dan Perdagangan. Dan di level 2-nya nanti ada Raya, Medan, Binjai, Asahan, dan Sipirok. Dan yang terakhir di level 3 itu ada Tanjung dan Kisaran. Kalau disusun hasilnya urutannya tuh jadi kayak Siantar, Balige, Parapat, Tebing, Perdagangan, Raya, terus Medan, Binjai, ke Asahan, Asahan ke Sipirok, Sipirok ke Tanjung, dan ke Kisaran. Jadi intinya BVS itu melusuri semua cabang satu level dulu sebelum turun ke level berikutnya. Nah, setelah itu untuk nomor 3 sendiri, buatlah program Python untuk mengetahui jalur ke kota-kota tersebut dengan mengimplementasikan algoritma BVS dan DVS sesuai inputan awal kota oleh user. Di sini saya akan membuka Visual Code. Di sini saya sudah membuat codingannya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 yaitu membuat program Python dengan menentukan jalur antar kota dengan algoritma BVS dan DVS. Di kode saya ini ditulis di Visual Code dan saya akan jelaskan bagaimana perbagiannya dengan blok dan barisnya. Pertama dari from collection import the query itu yaitu pertama saya dari import the query itu dari library collection dan fungsinya untuk membuat antrian yang dipakai di algoritma BVS. Di sini ada kayak pohon tadi, yaitu pohon dari struktur pohon, di mana bagian ini berisi data grafik kota dari peta. Dari setiap kotanya tuh punya daftar kota yang terhubung. Misalnya dari Siantar punya 4 cabang dan tebingnya punya 2 yaitu Medan dan Binjai. Terus untuk fungsi BVS-nya sendiri itu fungsinya BVS ini membuat menelusuri kota secara melebar, yaitu kota awal dimasukkan ke antrian lalu dicek satu persatu per level. Kalau belum pernah dikunjungi dimasukin ke daftar visited, proses terus berjalan sampai semua kota selesai dikunjungi, seperti itu. Kalau DVS-nya sendiri itu yaitu fungsinya ini untuk mencari secara mendalam. Jadi dia langsung menyelam ke cabang paling dalam dulu, baru mundur ke cabang lainnya. Di sini pakai teknik
rekursi, artinya fungsi memanggil dirinya sendiri. Terus untuk program utama ini yaitu kayak input outputnya sendiri, yaitu dari awal input masuk kotak awal, terus print hasilnya apa, kayak BFS yang graph awal sampai graph akhir. Nah, di bagian ini saya minta user masukkan kotak awal. Misalnya saya ketik Siantar, nanti program akan menampilkan hasil penelusuran BFS dan DVFs-nya. Di sini saya akan masukkan terminal. Benar-benar maaf. Salah. Kaitannya ke tulis. Ya, di sini kan pencarian jalur kota ya, dari masukkan kota awal, semisal kota awalnya tadi ini kan kota awalnya tadi kan Siantar. Tulisannya harus sama loh ya, soalnya besar kecil kita kalau gitu nggak bisa. Nah, muncul kan hasilnya dari hasil penelusuran dari BFS sendiri, yaitu Siantar ke Balike ke Parapat, ke Tebing, terus Perdagangan, Raya, Medan, Binjai, Asahan, Sipirok, Kisaran, dan Tanjung. Untuk hasil penelusuran dari DVS sendiri yaitu Siantar, Balike, Tebing, Medan, Binjai, Parapat, Raya, Perdagangan, Asahan, Kisaran, dan Sipirok, dan Tanjung. Dari soal nomor 3 seperti itu. Dan selanjutnya soal nomor 4, buatlah program Python untuk menentukan jalur tercepat sesuai inputan awal kota dari tujuan kota oleh user dengan mengimplementasikan algoritma DLS. Nah, untuk nomor 4 sendiri seperti ini. Jadi, untuk nomor 4 sendiri itu seperti yang di atas ya, tetap struktur pohonnya sendiri. Yang pertama, yang itu udah jelaskan. Yang pertama ini yang di fungsi DLS-nya sendiri, yaitu di fungsi DLS ini ada tambahan batas kedalaman yang disebut limit. Kalau pencariannya sudah sampai batas itu, program berhenti. Kalau kota tujuan ditemukan, program langsung menampilkan jalurnya. Terus untuk program utamanya sendiri ini, atau input outputnya sendiri itu, misalnya saya masukkan kota awal ya, kayak Siantar, nanti tujuannya yaitu Kisaran dan batas kedalamannya kayak 5, maka program akan mencari jalur yang sesuai. Kalau ketemu ya hasilnya akan tampil di layar. Contohnya seperti ini, saya akan praktekkan. Ya, kota pertama yaitu Siantar. Nah, misalnya kota tujuan kita misalnya Kisaran. Kedalamnya misalnya 5. Nah, jalur yang ditemukan nanti yaitu Siantar, Perdagangan, Asahan, Kisaran. Jadi kalau ketemu kan hasilnya akan tampil di layar. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu dari hasil praktek ini saya bisa saya simpulkan bahwa algoritma BFS, DVS, dan DLS itu punya cara kerja yang berbeda dalam menelusuri jalur. Jadi BFS mencari per level secara melebar dan DFS mencari secara mendalam. Dan DLS-nya sendiri membatasi kedalaman pencarian supaya lebih efisien. Dengan praktek ini saya jadi lebih paham gimana cara kegiatan algoritma pencarian dalam graf atau bisa menerapkan untuk kasus seperti pencarian rute atau peta kota. Sekian penjelasan saya dari kuis praktek sistem cerdas. Terima kasih sudah menonton dan semoga penjelasan ini mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.